Viral no justice. Nah, kayak model no viral no justice gitu kan. Kalau nggak viral, nggak ada gerakan. Kadang-kadang sebelum viral udah gue tangkap tuh. Bener. Tapi setelah gue tangkap viral malah. Ada yang ditembak nggak mempan, ada. Oh, Mak, berapa kali tembakan tuh, Bang? Kali tembak nggak mempan. Dang, pelurunya jatuh. Makanya pas lagi di sana ke daerah Galis, Bangkalan Madura, Pak Kalebunnya sampai ngomong, baru kali ini Pak sejarahnya polisi masuk sini selamat. Baru Bapak aja tanya. Sekarang kalau manfaat mah nggak perlu ini, bro. Nggak tergantung posisi berarti? Iya dong, bro. Nggak tergantung pangkat ataupun jabatan yang digunakan, tapi gunakan hati yang kita perlukan, hati nurani kita yang harus. Kasus yang ada dimensi mistis-mistisnya gitu. Banyak. Nantilah ya di luar nanti kita cerita. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Torpedo. Hari ini entah kenapa aku senang kali, Bang. Kita bareng salah satu influencer di kepolisian, Bang. Polisian. Dia tampak gondrong, tapi emang reserse banyak kan gondrong. Emang begitu. Harusnya tampilannya begitu. Begitu. Dan sampai sekarang masih terus aktif menumpas kejahatan dan kekerasan jatan ras, Bang. Bang Jacqueline, Bang Aibtu Zakaria ini, atau yang biasa kita panggil Bang Jack, kalau teman-teman wartawan udah pada tahu lah, apalagi di medsos, Bang. Ya. Surga kali pokoknya kalian dengar ceritanya ini sampai akhir. Apa yang pertama kali mau aku torpedo ini, Bang? Yang ringan-ringan dulu lah soal siap. Nanti yang mulai lucu-lucu nanti di belakangan. Bang, sebelumnya makasih ya, Bang. Abang tolong siap. Iya. di tengah menjaga Kamtipmas PMJ ini, Abang masih sempat datang ke Torpedo, Bang. Iya, sekalian patroli. Patroli, bener Bang. Tapi ini mah bukan daerah rawan. Di sebelah udah kantor kan? Jaksel. Iya, bukan masalah rawan juga ya, tetap lah patroli, kita patroli. Gitu. Bener. Sekalian sambang silaturahmi sama Siap. teman-teman. Ini juga silaturahmi. Siap, kan? Bang. Mantep. Iya dong, bukan bisa aja kita silaturahmi begini, umur gue panjang, bro. Amin. Rezeki gue lancar kan? Gitu? Amin ya Allah. Iya dong. Apa giat yang lagi hot sekarang, Bang? Abang lagi Kalau giat sih ya giat jatan ras apa sih, bro? Ya cuma kejahatan jalanan aja sih. curat-curat. Curat gitu aja. Curanmor paling gitu aja sih. Kalau Pokoknya berhubungan dengan keras-keras deh, begal gitu deh. Tapi kan kalau kita dengar beberapa kali Jataras ini kan sering menangani kasus yang high. Kayak Kemenlu kemarin ikut di awal. Kemudian judi online yang menyangkut beberapa nama-nama besar di negara ini. Kenapa sih, Bang, Jataras itu selalu dilibatkan dalam kasus-kasus seperti itu yang kalau bisa dibilang kesulitan dan tekanan elitnya kuat itu, Bang? Ya enggak juga sih. Memang pas kebetulan di kita kan ya, kalau andai kata dibilang setiap kasus atensi jatuhnya di kita, khususnya di unit jatan ras itu, ya karena mungkin satu perlengkapan ya udah lengkap lah ya. Lengkap. Gitu sih. Perlengkapan, personil, Semua pokoknya. Tim Hore. Udah ada semua pokoknya lengkap. Iya kan? Berarti Abang kemana-mana dengan medsos Abang yang rame ini, sebelum Abang menindak, udah ada belum, Bang, kanan kiri tetangga? Bang Jack! Sebelum menindak, rata-rata ini kalau ada kata bicara sebelum menindak begitu, gue nggak bakalan nongol, bro. Kalau nggak ketahuan. Iya, di kita kan sudah ada tim surveillance-nya, tim ininya udah ada, tim majunya udah ada. Nanti setelah udah Ambon 1, udah pasti baru gue yang turun. Kita bagian tim pendobrak langsung. Gitu. Jadi jangan gue dulu, kalau gue dulu ya yang ada bubar, bro. Ketahuan. Nah kan gitu. Kabur. Ada tongkrongan. Iya. Jadi, Bang, kita juga mendengar nih, Bang. Ini setelah itu kita bicara ini sekarang profil, Bang. Kenapa sih Bang Jack itu beberapa kali mendapatkan penghargaan setelah atas pengungkapan kasus, termasuk atensi dari Kapolda dan Direktur, dapat inilah jatah untuk sekolah. Kenapa Abang nggak mau ngambil, Bang? Nyaman kali Abang kayaknya ya? Gue bukannya nggak mau ngambil, bro. Karena waktu itu cita-cita gue jadi polisi. Ya. Dan gue udah jadi polisi, bro.
Mau bintara mau pura yang penting polisi gitu bang. Polisi. Jadi bukannya masalah itu sih. Kalau andai kata lu masalah sekolah, ya semua orang juga mau sekolah, bro. Cuman pada saat waktu kejadian gua, pada saat waktu itu Bapak RI 1 juga Bapak Presiden menawarkan gua sekolah, Bapak Kapolri juga menawarkan gua untuk sekolah. Tapi pada saat waktu itu gua memilih rumah. Iya. Akhirnya gua minta rumah biar gua juga nanti juga gua bisa ditempatin sama anak istri gitu. Emang nggak punya rumah, Bang? Enggak saat dong. itu? Lalu pada saat waktu itu gue masih ngontrak, bro. 2000 berapa, Bang? 2000 berapa? 2000 itu tuh 2007 2008. Gue masih ngontrak dari tahun 2000 gue. Dari tahun 2000 gue ngontrak, dari 96 sampai 2000 gue ikut nyokap. 2000 sampai 2008 gue masih ngontrak. Apa jawaban pimpinan pada saat itu bang ketika abang minta rumah itu? Iya, disetujuin. Enggak. Pada saat itu pimpinan enggak. Kenapa? Alasannya apa? Emang ketika jadi perwira nggak bisa dapat rumah apa gimana? Ya enggak. Pikiran gue kan yang penting gue tempat tinggal nyaman dulu untuk keluarga. Kenapa? Karena pada saat waktu itu kan udah ketahuan. Bini gue, lo mungkin udah pernah dengar cerita dari ya waktu di acara podcast atau di acara yang lain bahwa istri gue pernah 2 kali mau diculik. Dan 1 kali diusir oleh para bandar narkoba. Karena gue ngontrak di sarangnya narkoba. Alamak. Karena merasa dia nggak nyaman dengan hadirnya gue, karena gue nangkep tetangga sendiri gue tangkep, gue jeblosin segala macam. Mereka merasa nggak nyaman. Akhirnya pas lagi gue keluar kota, yang diancam bini gue. Nah gimana solusinya gue? Ya saat itu gue minta rumah, bro. Nggak pikir panjang, bro. Minta rumah dan alhamdulillah gue ada punya rumah kan gitu. Tapi setelah itu nggak ada tawaran sekolah lagi, Bang? Tetap gue minta rumah. Minta rumah lagi, Bang? Nggak dapat rumah, minta rumah lagi. Gitu, bro. Jadi pada saat ada tawarin lagi sekolah ya karena bukan apa-apa. Gue kalau nih kata dibilang belum siap, ya belum siap lah gitu kan untuk memegang amanah yang berat untuk menjadi itu. Gue bilang yang penting satu, gue minta ke pimpinan, gue nggak sekolah, tapi kalau bisa ya biar anak gue jadi penerus gue. Dan alhamdulillah anak gue udah jadi polisi. Bang, ya? 2 ya, Bang? Alhamdulillah. Di Metro, Bang ya? Di Metro. Ya, aku dengar juga itu. Iya. Jangan-jangan abang minta rumah lagi buat anak-anak abang juga gitu. Alhamdulillah udah pada punya rumah. Karena itu kan bukan hanya di polisi, di tentara juga problem kepemilikan rumah itu selalu menjadi perbincangan, Bang. Iya. Emang yang abang rasakan emang susah ya, Bang, polisi punya rumah? Apanya? Emang susah? Sebenarnya sih nggak susah ya. Yang penting tuh kita ada ada niat dan kita juga ada usaha. Di sana juga dari kepolisian juga itu ada yang namanya kerjasama mungkin kepolisian, ada rumah yang dicicil. Ada rumah yang dicicil selama 15 tahun gitu kan. Ada perumahan yang dibuat dari kerjasama dengan kepolisian. Dan bahkan juga ada asrama yang memang ada asrama. Kendalanya kan kalau nggak dapat asrama, bro. Benar. Kan dan gitu. asrama itu terbatas, Bang. Iya. Aku dalami sedikit, Bang. Mainkan. Sekarang, Jangan dalam-dalam. Bang, sekarang setelah punya rumah, udah nggak ada lagi ancaman penculikan dari bandar, dari apa itu? Nggak ada. Baik teror, SMS, pesan singkat. Wah, kalau andai kata itu udah dalam hidup gua udah biasa sih, bro. Ngadepin begitu sih, bro. Kalau andai kata ini, ya lihatlah, ntar tuh lu ketemu gua, ya lu di mana? Gua bilang gua yang samperin. Paling gua mah gitu doang sih, bro. Gua samperin, karena apa? Gua nggak pernah bawa-bawa orang tuh nggak pernah. Gua selalu single factor. Iya loh, mana takut ancaman Bang Jack, orang udah ditembak berapa kali. Gitu sih, bro. Apalagi ancaman. Aku berapa hari ini nonton film Korea, ternyata aku dengar langsung, Bos. Bahwa APH, aparat yang menindak satu tindak kejahatan, tindak pidana itu keluarga, bini, ipar segala macam itu keseret-seret. Kalau si yang bersangkutan tidak mempan, maka keluarga yang menjadi sasaran. Iya. Itu mah udah. Abang mental kuat apa rahasianya, Bang? Mental kuat ya rahasianya, lu jangan pernah takut sama Nggak, setiap Bang, aksi kejahatan, karena bukan apa-apa. Polisi nggak boleh kalah sama penjahat. Prinsip hidup gua begitu. Kenapa? Gua juga selalu ke istri gua, lu nggak usah takut selagi lu masih benar.
Satu, dan gua nggak pernah yang namanya nyuruh orang jemput lo ataupun ke rumah lo suruh ikut. Kalau gua nggak telepon lo, makanya itulah yang diterapkan bini gua pada saat waktu mau diculik waktu itu. Bini gua nggak langsung percaya bro, karena suruh ikut kan, datengin ke kontrakan, bini gua telepon gua. Gua bilang gua nggak pernah, lo samperin ke depan, ternyata udah kabur. Itu 2 kali. Nah yang bandar narkoba datengin bu, pakai parang, pakai golok, gitu. Akhirnya setelah gue akhirnya dari luar kota gue datang ke sana, ya kan? Akhirnya gue dari luar kota gue balik. Ternyata di sana dikasih tahu lah bahwa ini yang ngancam, dan akhirnya kita berantas habis. Karena kadang udah kena anak bini itu susah bang. Iya. Ini masalah gimana ya? Kalau kita mah mungkin masih tahan banting, tapi anak istri kan belum tentu. Alhamdulillah anak bini gue tahan banting bro. Itu baru paten. Alhamdulillah tahan banting. Anak bini gue kalau andai kata trauma ngelihat bapaknya begitu, apalagi anak gue pada saat waktu itu yang satu umur 3 bulan, yang satu umur 5 tahun, ya kan umur 4 tahun mau ke 5 tahun. Kalau dia trauma ngelihat bapaknya seperti itu, mungkin dia nggak mau jadi polisi bro. Yeah. Mungkin bini gue juga nggak nyuruh anaknya jadi polisi juga. Maksudnya nggak support anaknya untuk jadi polisi. Ternyata anak gue malah yang minta. Bukannya gue yang mengarahkan, tapi anak gue yang minta mau jadi polisi. Ya sudah, kita sebagai orang tua hanya ngikutin aja kemauannya dia, mau jadi polisi ya udah, tinggal gue bimbelin, gue iniin semua, siapin semua mental dan fisiknya, lo ikut tes. Dan alhamdulillah berhasil kan gitu. Ada pernah kalau itu tadi bini bandar narkoba, ada pernah ancaman yang sangat besar dan itu membuat abang takut nggak bang? Karena ragu. Nggak boleh ragu, nggak boleh takut. Udah prinsipnya itu, mati hidup udah ada yang ngatur bro. Kalau udah kena peluru ke badan agak berat kita ngorek-ngoreknya ini. Enggak sih, emang udah kita nggak tahu ya, namanya kita ajal, kita lagi ngapain juga, ya kita lagi minum kayak lagi apa, tiba-tiba lewat. Ya. Kalau memang udah ajalnya kita udah nggak bisa bro. Kalau nggak ada ajalnya, lo kalau belum waktunya, lo mau ngapain aja pun nggak bakalan mati. Itu yang selalu gue pegang. Karena gue bukannya mungkin ya orang lain akan nyangka oh Bang Jack nggak mempan ditembak gitu. Gue bukannya nggak mempan. Luka juga. Bukan nggak mempan, cuman ya alhamdulillah pelurunya berhenti bro, nggak nembus gitu doang aja walaupun jarak dekat. Nah itu kenapa? Gue bukan punya ilmu kebal. Dalam arti gue cuman dari kakek gue. Dari kakek gue cuman diajarin seperti itu. Dalam arti buat apa lo belajar saepi angin, lo bisa terbang, saepi geni lo dibakar nggak mempan kayak Nabi Ibrahim. Saepi banyu lo dibacok tarak kayak rawa rontek nyambung lagi. Iya kan, lo bisa terbang, bisa apa, saepi batu, saepi banyu, saepi geni, saepi banyu, segala macam kan, saepi batu, saepi geni, saepi banyu. Buat apa lo belajar saepi angin segala macam? Lo belajar hanya satu saepi. Saepi apa itu bang? Sae pikiran. Sae itu bagus, pikiran. Kalau kita bagus pikiran sama orang lain, insya Allah kita akan selamat. Kakek gue cuma ngajarin itu doang. Lo nggak usah mau nggak mempan di bacok, nggak mempan di segala macam. Nabi lo aja katanya ditimpuk aja berdarah. Masa lo umatnya nggak mau berdarah? Kan gitu bro. Jadi lo kalau mau bahagia dunia, lo bahagiain bapak lo. Kalau lo mau bahagia akhirat, lo bahagiain emak. Lo mau bahagia dua-duanya, lo bahagiain tuh sama bapak lo. Jadi itulah yang gue pakai setiap gue melaksanakan tugas, apalagi pelaku menggunakan senjata api. Gue selalu minta doa minta doa dari nyokap gue sama bokap gue. Mah doain. Emang pertamanya berat banget bro, waktu yang gue laksanain itu. Ma bapak gue dudukin sini, gue minta maaf. Ini cuci kakinya, waduh berat banget, ngehe dosa gue banyak nih, malu kan gitu kan, pertamanya kan. Tapi setelah itu ya orang tua udah ngerti, udah tahu, ya udah. Kalau nih kita minta nih, ini gue bilang lagi mau nangkep pelaku bawa senjata api begini. Kalau udah diusap sama emak, ya udah mama doain semoga lo selamat sama tim dan berhasil. Oh jagoan bro, mau setan belang di depan mata juga kita hadepin bro. Doanya tembus langit. Iya dong, ridhonya Allah, ridhonya orang tua bro. Iya. Berarti nggak ada ilmu kebal abang ya? Gak ada, gue nggak punya ilmu kebal. Saya pikiran. Saya pikiran. Jadi lu jangan istilahnya gini. Ilmu bacok ada, ilmu tusuk ada, ilmu godot itu ada. Itu ada, memang ada
Tapi yang lo perlu belajarin itu gimana caranya tuh senjata nggak keluar dari sarungnya. Itu golok nggak keluar dari sarungnya, nggak melukai kita. Nah itu yang lo pelajarin gitu. Nah, Abang udah dapat itu? Ya alhamdulillah, kan gitu. Ntar udah off cam ajarin lah Bang. Gitu bro. Apa salah satu kiat-kiatnya itu Bang? PDKT-nya gimana itu? Biar Ya, jangan keluar golok itu. Ya intinya satu, yaitu tadi saya pikiran. Kalau kita bagus pikiran sama orang, kita ada salah satu video walaupun dia mengeluarkan senjata, tapi kalau kita tenang, dia nggak bakalan berani tusuk bro. Percaya. Ya. Ini video pada saat waktu gue nangkep. Dan ini emang nggak gue upload karena bukannya apa-apa. Nggak, ini juga ya. Tunjukin ke kita aja Bang. Ini, ya ini. Off record ini guys. Iya. Sorry, guys. Ini ya. Ini apa? Ini juga golok ya. Samurai ya. Ini samurai. Ini. Nih, kalau ditusuk gimana? Itu, udah cabut gitu. Ini posisi gue lurus. Kena. Iya. Tapi apa dihadapinnya dengan Tenang. tenang. Nggak tentu juga. Kalau aku yang tenang belum tentu itu. Kalau andai kata ngelihat seperti itu, gimana? Coba. Iya. Senjata segini, kita posisi di sini. Hmm. Kalau dia nekat, apa nggak tembus di sini? Iya. Tapi Abang pada saat itu bawa senpi Bang? Apanya? Bawa Iya senpi? bawa, tapi ada gue pegang. Enggak. Di sini aja Bang ya. Ada nggak gue pegang? Nggak ada. Dan lihat setiap penangkapan gue jarang megang senjata api. Ya. Boleh lihat, jarang gue megang senjata api nenteng-nenteng nggak, jarang. Tapi ready di pinggang Abang? Kalau ready pasti ready. Cuman gue jarang menggunakan Nunjukin, gitu. senjata api. Sama seperti itu, ngadepin orang seperti itu ya kita, ya itu tadi gue bilang. Kita yang penting ajak komunikasi yang baik. Kalau diajak komunikasi yang baik, dia juga akan mengerti akan kesalahannya. Nggak perlu juga dengan kekerasan. Kan gitu bro. Kejahatan ras, kejahatan dan kekerasan, tapi menindak tidak dengan kekerasan. Quote of the day. Makanya itu. Sebenarnya sih jantan dan keras ya. Abang ini cocok sebenarnya bukan tim tindak tapi negosiator. Emang bener bro. Jadi gua itu kayak model rame lah yang kemarin ya di Tulung Selapan gitu kan. Yang lainnya nangkep, gua malah foto-foto kan. Iya, Tuh iya. di media sosial Iya, kan iya, rame tuh rame, kan. Bang. Ya karena apa? Ya itu tadi. Yang lain biarlah bekerja. Kita yang bagian dengan masyarakat. Kita yang kasih edukasi kepada masyarakat. Seperti itu bro. Yang tadi Jadi semuanya bermain semua. berarti yang tadi akhirnya itu mau Bang? Ya akhirnya mau. Angkun? Ya mau, akhirnya diterangin seperti ini. Oh iya, udah. Karena kan ya ada yang kaget, ada yang apa gitu kan. Takutnya disangka kan kadang-kadang ada orang ya mungkin ya orang nyangkanya oh takut polisi bodong, takut apa gitu kan. Ngaku-ngaku polisi kan ya, oknum-oknum ya istilahnya gitu bukan masalah ini ya. Masyarakat kan sering begitulah gitu kan. Kesannya tuh kita semuanya jelek, gara-gara satu jelek semuanya ke bawah-bawah kan gitu. Pernah nggak Bang batas kesabaran Abang tuh beneran udah mentok? Apa nih? Akhirnya pakai kekerasan juga. Gue bilang Tapi pasti awalnya lembut dulu kan? Kalau andai kata itu gue nggak pernah pakai kekerasan dari zaman dulu. Bahkan ada salah satu ya ini juga nih yang salah satu pelaku malah udah sembuh, malah udah jadi orang baik. Itu malah komen di tempat gue. Ya alhamdulillah saya ditangkap Bang Jack sekarang udah jadi baik. malah komen gitu. Ada gue screenshot komenannya. Gitu. Ya karena apa ya itu tadi kita dengan kelembutan tadi, kita ngomongnya juga dari hati ke hati. Lo sekarang apa kendalanya lo melakukan kejahatan seperti ini? Rata-rata semuanya akan ngomong adalah faktor ekonomi. Ya. Yes. Oke? Itu faktor utama Bang ya? Bullshit. Nggak ada itu semua? Nggak ada. Sekarang kalau andai kata faktor ekonomi, dia sehat loh. Ya, dia bisa kerja loh. Akalnya ada. Akal ada. Bisa kerja kok. Nggak usah. Kalau faktor ekonomi masa ya lo keluar penjara nyolong lagi. Nggak ada inisiatif lo untuk dagang. Iya. Nggak ada niat lo usaha yang lain. Kalau itu apa namanya?
penyakit bro. Kan Emang gitu tabiat, aja. emang tabiat. Iya penyakit udah gak ada. Kalau ada kata ini sekarang kalau ada kata ekonomi ya di rumahnya juga nggak bukan gubuk-gubuk banget kok kan gitu. Bang, kadang tindak kejahatan ini ada backingnya bang, ada backupnya, ada deckingku katanya kalau di media. Nggak apa-apa. Gimana bang menangani yang begitu-begitu? Tangkep aja. Kenapa pakai ini? Pakai takut? Tangkep. Proses sesuai dengan hukum, nggak usah takut. Ya. Kalau kita mah prinsip gitu sih. Ini aku agak melompat lagi bang. Aku Nggak apa-apa, melompat apa berenang. atau berhenti atau siap gerak. Aku dapat info, abang pernah kemalingan bang Malingan apa itu? di mobil. Oh, itu waktu Itu gimana pas nangkep ceritanya, Bang? kasus curanmor itu. Gimana Itu gimana terjadi, ceritanya? ya. Kok bisa polisi dimaling? Ya karena mobilnya nggak ditulisin polisi, Bro. Gimana? Kecuali ini Nggak mobilnya tahu dia ditulisin, siapa yang punya ini itu. mobil punya Bang Jack gitu. Atau Gimana, Bang, polisi ceritanya? Polda Metro. Jadi pada saat waktu gua habis selesai nangkep pelaku 365 curanmor, pada saat waktu itu memang melakukan istilahnya gue istirahat lah, makan di pinggir gitu kan, makan di Daerah mana itu, Bang? pinggir, di daerah Jakarta Barat, mau pas perbatasan Tangerang lah. Ya ya. Akhirnya udah makan di situ, udah pas kebetulan ada junior di dalam, gue lagi ngecas handphone semua kan. Ya udah pikir gue kan ada yang di dalam, ya kan, ya udah gue keluar gantian gue makan, udah. Ya tiba-tiba ya mungkin ini mau kencing deh ke kamar mandi, udah selesai kamar mandi, ke tempat makan, pas balik, anak-anak nggak ada yang sadar. Loh kok gue lihat kok pintunya kok begini, ininya kacanya. Bentar bang, itu satu mobil. Satu mobil. Semua satu mobil. Oh enggak, ada berapa mobil, cuman mobil gue yang karena gue lagi ngecas handphone dua biji kan gitu. Sedih, lah ini lu nggak sadar apa? Lu main, pada temen gue balik lagi, lu nggak sadar apa ini kaca aja bolong, mau tahu bang, pada dia main. Tapi setelah kencing dia balik lagi, tapi ini udah diambil. Ya udah, pikir gue, oh ya udahlah, hilang kan, pikir gue udah hilang. Kita ngerjain dulu lah, karena pada saat waktu itu kan pemilu, mau pemilu, ya udahlah. Kita jaga dulu lah pam pemilu dulu, nggak usah ngurusin itu gitu kan. Tapi habis pam, Udah abang cari. selesai pam pemilu baru gue tangkep. Dapat, Bang? Dapat, alhamdulillah. Dapat semua. Pengakuan dia nggak tahu ini mobil siapa. Hah? Ya nggak tahu dia. Berarti kan udah diintai itu bang. Ya kan kalau andai kata yang pelaku-pelaku begitu kan ini aja bro. Ya asal aja bro, random aja. Dilihat mobil set, orang bawa parkir agak jauh ya disikat sama dia. Dilihat barang-barang berharga ada di mobil, disikat sama dia. Itulah makanya diingetin nih buat pemirsa Torpedo. Jangan pernah naruh barang-barang berharga di dalam mobil. Ya, baik itu handphone, laptop, ataupun apa, dompet ataupun uang. Mendingan lo bawa aja deh. Iya. Ya. Di tempat juga harus di tempat yang sekiranya gampang dipantau. Ya. Itu pelakunya setelah abang tangkap abang ngapain? Ya nggak diapa-apain sih. Interogasi lah bang. Tanya lah bang pasti. Kenapa? Ya enggak gua apa-apain. Jadi takut bawa ke Polda. Kadang-kadang Torpedo nih nanya. Lu maling gira-gira dong, jangan ini. karena ya namanya kita di lapangan juga kan kita dengar juga tipis-tipis bang. Emang zaman apaan gitu? Itu Zaman dulu bang. Itu orde baru kolonial dulu tuh, Pik. Sekarang nggak ada. Nggak ada yang gitu-gitu. Kalau sekarang lebih humanis, lebih inilah. Polisi udah lebih, yang penting kan polisi ya udah ada barang buktinya, udah jelas. Sekarang udah lebih canggih kan. Dan sekarang kan ya benar-benar transparan bang ya. Oh, iya, Kamera di mana-mana, cepet, Iya. cepet untuk viral. Itu juga yang banyak jadi ini nih, no viral, no justice. Nah, kayak model no viral, no justice gitu kan. Kalau nggak viral, nggak ada gerakan. Kadang-kadang sebelum viral udah gue tangkap tuh. Bener. Tapi setelah gue tangkap viral malah. Baru muncul. Gimana tuh? Berarti kan bukan no viral, no justice. Bener. Harusnya memviralin dulu lagi tuh. Apanya? Yang no viral, no justice itu apa? Oh udah bro, Viral, udah di podcast waktu itu juga gua sama ini juga sama Pak Reja Indragiri juga, ya kan? Kriminolog itu, Kriminolog. Pak Reja Indragiri, gue bilang pada saat waktu itu no viral no justice, gue rasa bukannya begitu konsepnya.
Kadang-kadang yang nggak viral pun kita tangkep. Ternyata setelah ditangkep viral. Jadi orang tahunya viral dulu baru ditangani. Sebenarnya ditangkep duluan, lo lihat dong tanggal penangkapan sama viralnya. Kan tinggal gampang, bro. Iya. Nangkepnya kapan, viralnya kapan. Kalau di kita itu terima labganya, Bang. Iya, kronologi singkat. Apalagi teman-teman wartawan lebih paham ya kan, lebih ngerti. Cuman era medsos sekarang ya kan, setelah naik 1, 2, 3, banyak pertanyaan sana sini, viral di beberapa platform baru dia, Bang. Terus Itulah pentingnya kita sering koordinasi, jangan pernah istilahnya nutup diri, apalagi kita bermain di media sosial. Kenapa kadang-kadang suka banyak yang nge-tag gua gitu kan, nge-tag gua akhirnya oh iya, misalkan nih nggak jelas ini TKP-nya di mana, kan pasti kita tanyain dong TKP-nya di mana. Misalkan TKP-nya bukan di Polda Metro, di luar, ya kita teruskan ke luar ke kepolisian. Ini lo bro ada yang viral, ini ada masyarakat nih yang ini. Gue screenshot, gue kirim ke mereka yang kerja gitu. berarti abang melihat nggak betul juga itu tagline no viral no justice ya, karena kadang-kadang nggak viral pun tetap dikerjain gitu. Tetap dikerjain sama kita. Kebetulan walaupun aja nggak viral. Memang exposure-nya nggak ini ya. Nah itu aja sih. Pas kebetulan mungkin ya istilahnya mungkin ada keterlambatan penanganan, itu nggak kita iniin juga ya. Kita juga nggak nutupin, mungkin ada karena banyak di wilayah banyak kerjaan atau apa. Ini belum, kadang-kadang kan ini yang nggak paham nih si pelapor, nggak sabar. Sementara ini yang ditangani ini banyak gitu kan, tangani banyak. Udah gitu belum diperiksa, ininya juga belum diperiksa sebagai korban atau apa, maunya tuh terus tangkap. Sementara ini polisi kan perlu pemeriksaan dia, perlu nyari barang bukti yang lain. Kalau andai kata lengkap, baru kita mengadakan penangkapan atau penindakan. Itu yang kadang-kadang nggak dimengerti. Tapi ya nggak apa-apa, polisi nggak boleh. Dalam arti polisi juga ya siap menerima kritik. Itu kritik bagus, kritik membangun kalau menurut gua. Balik lagi ke sekolah Bang. Jadi setelah dapat rumah, abang masih pengen sekolah nggak Bang? Apanya? Sekolah gua udah. SIP untuk perwira. Gua udah sekolah, alhamdulillah gua udah pamen bro. Iya. Alhamdulillah gua udah pamen. Kenapa masih? Kapan? Lah gua udah pamen bro, pangkat mentok. Kan itu tadi. Bahaya. Kan tadi lu ngomong itu. Dari tadi ku grosek masih aib. Tuh ini Bang Jack ini ku tengok. Iya kan pamen, pangkat mentok. Bukan perwira menengah. Aduh. Gitu. Ini biasa. Tapi di polisi itu cuma 2 loh yang tinggi, pangkat paling tinggi. Jenderal dan Aibtu dan Aibda. Aibda, Aibtu dan Jenderal. Bintara tinggi, Aibda, Aibtu itu masuk kategorinya. Bintara tinggi, perwira tinggi, Jenderal. Jadi kita sama-sama tinggi, bro. Ini biasanya host mentorpedo narsumnya mentorpedo host. Pamen perga mentok. Kalau aku sih melihat itu abang udah jadi polisi dan pengen berbuat banyak, itu kan harus butuh sekolah untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi lagi supaya manfaatnya lebih besar lagi, Bang. Abang nggak ada ke arah sana, Bang? Sekarang kalau manfaat mah nggak perlu ini, bro. Nggak tergantung posisi berarti. Iya dong, bro. Nggak tergantung pangkat ataupun jabatan yang digunakan, tapi gunakan hati yang kita perlukan, hati nurani kita yang harus itu, bro. Tapi kan kalau Kapolda yang tipikal kan, abang atau sekarang Kapolres, kalau abang Kapolres, Kapolda itu mimpi yang sangat muluk sekali, bro. Itu nggak mungkin hal yang terjadi. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin. Saya ini dari Bintara, bro, bukan dari akademi, bukan dari Akpol. Saya ini dari Aspol, asal jadi polisi. Tapi ada presiden kan, Bang? Dari Bintara itu jadi Jenderal Pak Rudi. Apanya? Ke Akpol. Sekolah lagi ke Akpol. Iya dong, Akpol dong, bro. Nah, gua mau jadi Kapolres sudah aib tuh, bentar lagi pensiun. Itu suatu hal yang nggak mungkin, bro. Iya. Berapa tahun lagi ya Bang pensiun? Ya, bentar lagi lah. Ya kan? Sekarang udah ya 7 tahun lah. Tapi abang udah merasa plong ya Bang, karena anak udah jadi ya Bang? Ya udah jadi, alhamdulillah. Ya plongnya ya istilahnya ya ngeplong aja. Ngomong apa? Ini abang rumah udah ada, anak udah semua udah pada kerja, udah ngomong apa? Ini abang udah
berpuluh tahun lah di reserse Bang. Ada nggak sih Bang kasus sepanjang karir Abang itu paling lucu dan paling gak masuk akal itu? Paling, bisa gini ya? Paling lucu, paling gak masuk akal ya banyak. Satu aja Bang. Contohnya kayak model yang ngerampok, bukan maling sih, bukan rampok sih dia ya. Karena itu dimaling sama drivernya sendiri, itu yang 500 juta dimaling di mobil Fortuner pada saat waktu sebelum YouTube gue di ban. Dulu YouTube gue ya di ban yang hampir 1 juta itu. Yang menunjukkan di ban. itu Bang ya. Itu lebih kacau lagi karena bukan apa-apa, dia maling 500 juta, tiba-tiba dia ngasih ke ya kategori orang pintar, dia bilang orang pintar, ngasih 70 juta biar dibuat polisi itu keder. Ya kan? Walhasil Polisi itu kita itu berangkat itu ke daerah Banten itu kita dibuat muter ke dalam hutan situ itu 3 kali balik lagi ke situ bro. Akhirnya nyata itu Bang ya? Nyata. Akhirnya udah mundurin aja adik Kelvin, ada Kelvin mundur ini jurang nih. Kita jadi mundur tuh pelan-pelan biarin ini balik lagi mobil. Ternyata pas di samping itu ada kali. Ada kali. Kayaknya masih ada deh kalau dicari-cari di YouTube atau di siaran itu masih ada deh. Terus pas udah dilihat ada kali situ, gue turun, gue buka sendal, gue turun itu hampir sebetis lah segini ya kalinya. Wah gue bilang kayaknya lewat sini deh, motong deh. Wah gila lu Bang, motong lewat sini, lu gila itu kan jurang licin. Nanti mobil ya udah kalau lu nggak mau gue yang bawa mobil. Posisi mobil memungkinkan. Terobos lewat kali, jadi nyebrangin kali begini bro. Tiba-tiba udah nyebrang kali nih, udah anak-anak nyebrang kali, dan ban meledak. Gue bilang udah nggak beres nih. Tunggu Bang, itu siang malam? Malam. Lanjut. Meledak nih ban. Wah udah nggak beres. Kelvin mainkan, pas kebetulan Kelvin jago, buka bongkar pasang ini ban jago, lo udah tahu kan? Orang Sumatera pinter kan, dah bongkarnya cepet bro, tambal ya, orang Medan dia kan, iya kan, pinter ya, cepet, udahlah. Ntar dulu Bang, apa istilah yang viral itu Bang? Ranjang besi apa? Yang gas besi-besi itu Bang di Medan itu Bang. Akhirnya udahlah, pas udah gitu udah, ya udahlah berdoalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Gue bilang ini udah nggak beres, akhirnya berdoa. Kejadian apa? Tiba-tiba kita mobil di sini. Rumah pelakunya cuman ya nggak nyampe 50 meter, Bro. Ternyata itu Abang puterin terus rumah itu ternyata. Udah dibikin kader, kita nggak bisa tembus ke rumahnya itu. Akhirnya udah tangkap pelaku, kita bawa ke ininya, orang pintarnya dia lah. Sampai orang pintarnya ngomong, Pak kok Bapak bisa nyampe sini? Ya gue bilang, ya gue orang gila. Jadi kalahnya sama orang gila, bro. Iya, bro. Iya. Kalahnya sama orang gila. Kalau orang nekat aja masih kalah loh, bro, sama orang gila. Orang nekat masih ada pikir. Tapi kalau orang gila udah gak ada mikir, bro. Bener. Udah terabas terus, akhirnya udah. Di situ ternyata sebagian sudah dibelikan kambing dan beras buat disantunin buat ke anak yatim. Ada juga tujuan mulianya. Ada. Makanya itu dari situ ya udah ada sisanya ya udah kita bawa. Yang ini mau dibawa nggak nih kambing apa segala? Jangan. Ini biarin aja. Ini berjalan karena apa? Besok kan sudah mau penyerahan. Ini berjalan aja. Anak yatim ini nggak ngerti apa-apa kok. Ini udahlah jatahnya itu udah nanti saya lah yang ngomong sama korbannya, saya bilang saya nanti yang ngomong sama komandan masalah ini ya udah biarin diiniin kan dibagi gitu kan. Ya udah akhirnya. Banyak nggak sih Bang Abang nanganin kasus yang ada dimensi mistis-mistisnya gitu? Banyak. Nantilah ya di luar nanti kita cerita. Jangan sampai ini Abang Jatanras Kanit kasus mistis. Berarti si orang pinternya 75 apa 70 tadi? Apanya? Dikasih 70. Cuman dibelanjain itu udah 30, sisa tuh 40. Dibelanjain barang itu 30 jutaan, ya udahlah 40 kita tarik, kita sita, orang pinter dari kita bawa, ya udah.
Makanya kenapa sih orang disebut orang pintar ya? Orang pintarnya dikenain juga bang? Kena. Apa dia itunya? 480 lah. Merintangi? Iya, 480. Menerima dari hasil Oh, kejahatan. menerima Nada. hasil kejahatan. Nada dong. Iya. Kenapa orang disebut orang pintar? Orang pada disebut, oh gue ke orang pintar, Kenapa dia disebut orang pintar? Nah, Bang. Karena yang datang orang bodoh. Oh, iya. Makanya dia disebut orang pintar, karena yang datangnya orang bodoh, bro. Orang bego. Nah, lu minta gak sama orang itu? Dia ngedoain diri sendiri aja nggak bisa. Kita doa ya sama orang tua lah. Tadi belum abang jawab itu bang, agak zigzag. Apa tuh? Agak di zigzag. Mana, Masih iya. ada 7 tahun kan abang? Untuk 7 tahun. Untuk purna kan. Kenapa abang nggak jangan-jangan sudah untuk SAG kali golongan? Belum. Kalau udah pangkatnya mungkin gue protes. Jadi kadang-kadang gue suka ditanya, bang pangkatnya apa? Itu. Oh siapa? Disangkanya itu bro. Padahal gue cuma pakai hanya di depan. Itu. Gitu. Aduh. Ada hanya. Enggak sih, belum. Ya Tapi mungkin ikhtiar ke sana lah udah ya bang ya? Hah? Ikhtiar ke sana? Belum. Belum juga. Sama sekali gue belum pernah yang namanya daftar, belum pernah. Kalau Bang Jack Belum ini pernah. sebenarnya kalau pengen sekolah cepet, Pip. Belum pernah gue daftar, belum pernah. Nggak usah daftar, orang dikasih, nggak mau. Belum pernah. Udah cukup bagi abang. Jadi kayak dibilang Bang Adian di podcast sebelumnya bang. Salah satu problem manusia tidak pernah merasa cukup bang. Ya, Kalau sudah cukup, apalagi pertanyaan kita bang? nggak ada paling ya. Itulah kasus yang menarik. Kasus. Banyak lah, kalau kasus-kasus yang begituan banyak lah. Aduh, udah ampun dah. Ada yang ditembak nggak mempan, ada. Oh mak, berapa kali tembakan tuh bang? Kali tembak nggak mempan. Dang, pelurunya jatuh. Makanya pas lagi di sana ke daerah Galis, Bangkalan Madura, Pak Kalebunnya sampai ngomong, baru kali ini Pak sejarahnya polisi masuk sini selamat, baru Bapak aja katanya. Karena kita gila. Karena di sana itu gua pas masuk seminggu sebelumnya polisi 2 mati. Buset. Oh iya. Musababnya? Gitu, warga. Mistisnya kuat berarti di situ juga. Bukan masalah mistis kuat. Di halang dikeroyok apa gimana? Serang. Tapi pada saat waktu itu gue terus masuk, kondisi tangan gue masih diikat begini. Karena gue baru pulang dari rumah sakit yang pasca ketembak 11 peluru. Gue langsung berangkat ke sana. Nah itu, gila. Masuk bang, gila bang, masuk gue bilang. Masuk, gak ada jalan cerita. Masuk ke dalam kampung. Akhirnya Pak Lurahnya, Pak Kalebunda datang baru kali ini Pak sejarahnya polisi masuk sini selamat baru Bapak aja tanya. Alhamdulillah. Iya, gila bro. Ngeri bang ya. Gila dan yakin. Gila dan yakin. Ada filsuf Barat itu René Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Iya. Kayaknya ini Bang Chopper begini. Iya. Pikiran lah yang mendrive kita. Oh iya dong bro, pikiran bro. Itu kuat pikiran. Makanya lo kalau punya pikiran jelek, jangan pernah lo pikirin. Lo buang jauh-jauh. Positive vibes. Satu, kalau lo masalah ngomongin pikiran, sebelum kejadian gue, ulangin ya. Sebelum kejadian gue ketembak 11 peluru, 3 bulan sebelumnya, itu gue selalu berpikir seperti itu. Itulah pikiran, kekuatan pikiran. Gue selalu berpikir bahwa gue tembak-tembakan nih sama pelaku. Gue bakal tembak-tembakan sama pelaku. Gue pelaku ketembak, gue ketembak, pelaku mati, gue nggak mati. Itu terus bro. Akhirnya kejadian lah. Tanggal 7 November tahun 2007 jam 11 siang. Kejadian. Apa yang gue pikirin ternyata kejadian di alam nyata. Kesimpulannya gimana? Kalau andai kata punya pikiran jelek, jangan lo pikirin terlalu jauh karena itu akan ke bawah alam sadar lo. Iya. Dan akan kenyataan. Jadi punya pikiran jelek, buang. Mikirin yang positif-positif aja hidup ini. Benar. Kenapa gue jadi kayak master Tony Rafael? Sugesti anjir. Tapi itu benar Bang, dalam beberapa diklat kementerian lembaga, aku yakin di kepolisian juga begitu, Ari Ginanjar. Bagaimana kekuatan pikiran sangat mempengaruhi perilaku dan output hasil. Itu beneran ini, dan di kita pun begitu, di dunia gitu. kita. Ya pokoknya. Berarti setuju yang apa yang gue pikir tadi? Loh iya Bang, dan itu beberapa filsuf juga mengatakan itu. Oh gitu. Setuju lah bang, kekuatan pikiran. Makanya banyak kampanye kan positive vibes. Vibe-nya harus positif.
Berilah aura positif, Iya. motivasi, Itu. jangan pesimis. Betul. Gitu. Iya, itu yang selalu gua ke anak-anak begitu. Tapi abang Bintara top juga lah bang. Kenapa tuh? Di tengah keglamoran yang kita lihat di institusi kepolisian, mohon maaf bang, Heeh. karena memang dia bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sehari-hari di ranah sipil, itu kan nggak bisa kita pungkiri bang. Cukup tidak cukup, olah sana sini, banyak diberitakan bang. Iya. Gimana dari lidik ke sidik, lempar ke kejaksaan, ada permainan dan lain-lain, nggak banyak bang. Dan mengolah di TKP juga. Itulah ya. Istilahnya bang, Iya. 86 kan bang di TKP gitu. Kalau di Medan bang, istilah kepolisian dipatah namanya. Udah Dipatah. tangkap, kamu mau dipatah apa tidak? Oh gitu. Ini makanya kalau Medan itu keras. Bahasanya tak. Ya itulah kadang-kadang ya kita juga nggak pungkirin ya. Kalau andai kata ini itu kan namanya oknum bro. Betul. Ya setiap instansi pun pasti ada oknumnya. Kalau andai kata bicara begitu, berapa sih jumlah polisi? Jumlah polisi itu hampir 500 juta, 500.000 personil. Yang oknum itu hanya berapa aja, nggak nyampe 0,sekian%. Masih banyak polisi baik. Gue termasuk polisi baik? Enggak. Gue polisi yang berusaha untuk berbuat baik, bukan polisi baik. Kalau andai kata masalah, jadi kalau ini oknum itu ibarat noda di baju putih ya, walaupun kecil, udah jelas kelihatan. Kalau noda, istilahnya bisa dicuci. Kalau oknum, dibersihkan bro. Setuju nggak? Setuju, Oknum setuju. bersihkan bro. Ada lagi bang? Cukup. Masa Ini sebentar sih? hantu laut torpedo nih bang. Ada lagi bang. Hantu laut torpedo mengutip meramu pernyataan dari netizen. Oh, untuk gitu. ditanya ke Bang Jack. Oke, siap. Sebelum masuk pesan-pesan Kaptibmas ini bang. Oh gitu. Siap, izin Bang Jack. Oh, siap. Ada beberapa yang mengirim pesan nih ke Torpedo. Oh, Ingin gitu. bertanya kepada Bang Jack. Salah satunya, menurut Bang Jack, Nah, dengan sebagai medsos darling Bang Jack sekarang, dan kemudian juga tentu lembaganya sendiri terdampak positif, ini blessing atau curse, artinya ini anugerah atau kutukan nih bagi Bang Jack nih dengan tingkat popularitas sekarang ini nih. Silakan Bang Jack. tolong ya pakai bahasa Indonesia ya. Coba gue nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang kata masalah, oh ini anugerah apa kutukan gitu. Masalah gue bermedia sosial. Ya, artinya tingkat popularitas Bang Jack kan sekarang tentu Kuat. seperti public figure seperti Oh, artis ya, dan yang oke. lainnya. Ya, Ini mindset. bagi Bang Jack pribadi, apakah ini anugerah atau kutukan? Karena kan biasanya ruang gerak jadi sempit Oh, karena gitu. kemana-mana selalu Jadi dilihat. kalau menurut gue ini adalah kutukan yang menjadi anugerah. Gimana Bang? Coba jelasin, Bang. Aduh. Jadi ya istilahnya ya kalau gue sendiri sih ya lebih kecondong ke anugerah. Karena bukannya apa-apa. Dengan adanya kita dikenal, contohnya kita komunikasi juga lebih gampang. Oke, yang kedua juga masyarakat juga lebih aware lah, lebih aja nggak bahasa Inggrisnya bener nggak tuh? Ya lebih inilah, lebih peduli lah dalam arti tuh lebih percaya ke kita lah gitu. Udah kadang-kadang kan juga udah padahal yang nangkep orang lain gitu kan, karena kita share, karena kita iniin, kita teruskan berita dari masyarakat. Ternyata udah kalau Bang Jack turun mah udah pasti beres gitu. Padahal unit lain, unit 3 gitu kan, tapi sama-sama Jatanras gitu kan. Itu segi positifnya. Dan yang lainnya pun juga kayak model di kejadian di Tulung Selapan, kita polisi mau dikeroyok, mau dibakar segala macam. Dengan hadirnya kita, karena kita dikenal, yang ada apa? Jangan Bang Yang Jack. ada polisi tidak dibakar, mobil polisi tidak dibakar, malah masyarakat minta selfie. Ya. Kan gitu bro. Jadi anugerah bro. Jadi anugerah ya Bang Jack ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, nih banyak sebenarnya video-video Bang Jack itu berseliweran di medsos ya, di beranda-beranda medsos. Tapi orang belum tahu pertama kali Bang Jack viral, atau kalau bahasa sekarang viral kan, pertama kali Bang Jack menjadi atensi publik. Menurut Bang Jack sendiri itu pada tahun berapa dan pada kasus apa?
Ya kalau andai kata media viralnya sih, karena waktu pas gua ketembak itu tidak viral. Benar. Karena tidak viral karena tahunnya 2007 belum bermedia sosial. Tapi setelah diundang di TV, kisahnya diangkat di televisi gitu kan, itu mulai viral. Gitu. Dan yang keduanya lagi mulai rame lagi viral itu yang masalah yang penggal Bapak Presiden, yang ancaman penggal kepala Bapak Presiden. Nah di situ juga ada kita ngasih edukasi kepada masyarakat, karena di sana di media sosial itu dibilang selamat datang di negeri Cina, ya kan? Yang masalah kenapa kok penanganannya beda nih antara etnis, mohon maaf, antara etnis gitu kan, dalam arti ini kalau mata sipit penanganannya begini, kalau andai kata ini kok ada perbedaan. Ini ada penangkapan gitu. Makanya di situ gue jelasin bro, gue kasih edukasi kepada masyarakat masalah RJ dan HS. Pada saat waktu itu HS itu yang mengancam Bapak Presiden, kepala Bapak Presiden akan dipenggal di Bawaslu. Nah sementara RJ pada saat waktu itu adalah yang mengancam di sekolahan yang Bapak Presiden itu mau ditembak. Oke. Kenapa RJ pada saat waktu itu tidak dilakukan penangkapan? Karena RJ masih di bawah umur si sekolah. Kenapa HS itu dilakukan penangkapan? Karena HS sudah dewasa dan sadar hukum. Kan gitu. Kok HS nggak ada Bang Jack video penangkapannya? Karena karena RJ setelah tahu videonya viral, dia menyerahkan diri ke kepolisian. Sementara HS pada saat waktu videonya viral, dia bukan menyerahkan diri, namun melarikan diri ke daerah Parung, Jawa Barat. Makanya disitulah kita ada upaya penangkapan. Dan dia pun tahu, kita datang tahu, kita jelasin bahwa ini surat perintahnya, kita lengkap semua. Terus masalah sidang, yakin nggak Bang? Masalahnya kalau andai kata itu ya, gue sendiri yang menyerahkan untuk tahap 2. RJ gue sendiri yang menyerahkan tahap 2 ke kejaksaan, HS juga kita juga. Jadi kita paham. Nah kalau untuk sidang gimana Bang Jeko? Kalau HS itu di blow up, sementara RJ tidak di blow up. Nah RJ punya undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah inilah yang kadang yang perlu diedukasi kepada masyarakat agar paham. Walaupun kita bukan sang apa sih? Berarti pada saat itu viralnya ya, mulai ramai yang masalah ketembak 11 peluru sih. Tembak 11 peluru, terus ramai yang masalah presiden apa segala macam. Nah, satu lagi Bang Jack dari kami, kita lihat tidak sedikit teman-teman yang satu lembaga dengan Bang Jack itu kepleset ketika dia bermedsos. Nah, mungkin publik juga pada nunggu-nunggu nih kapan Bang Jack keplesetnya nih. Jadi kita pengen tahu apa sih sebenarnya bagaimana Bang Jack bisa membatasi diri tidak melanggar rambu-rambu atau kode etik dari institusi dari Bang Jack sendiri. Ya itulah, kita harus sadar kita ini membawa ya, walaupun kita diri sendiri ya, tapi kan yang udah melekat di diri kita adalah Bang Jack itu Jatanras Polda Metro. Jadi otomatis melekat dengan kepolisian, dengan institusi walaupun itu pribadi. Nah, bagaimana kita menyiasati itu? Ya kita harus berhati-hati, cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jadi saring dulu sebelum sharing. Jadi kita saring dulu nih, ini sekiranya pantas nggak sih? Omongan kita pantas nggak sih? Tindakan kita ini pantas nggak sih untuk dipublikasikan? Kalau andai kata, ini pantas nih dipublikasikan karena mengandung edukasi, ataupun biar masyarakat juga tahu ini loh pekerjaannya polisi. Jadi disitulah yang harus batas-batas yang harus kita pahami. Sekarang Bang, ini ya, harus sekarang jangan besok bro. Setengah populasi kita ini Bang, Gen Z, milenial, artinya generasi muda. Ada pesan-pesan Kamtibmas nggak Bang untuk generasi muda ini? Ya kau berekspresi boleh, tapi jangan kau pakai narkoba. Nah, udah jangan tuh, udah diwakilin. Abang yang sehari-hari, lah itu udah diwakilin bro. Menyelami kejahatan dan kekerasan ini pasti punya pesan khusus.
Ya pesan khusus gua buat sobat torpedo, yang penting satu, lo jangan pernah bikin malu orang tua terutama sih ya. Untuk generasi-generasi sekarang, apalagi sekarang banyaknya tawuran. Benar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tawuran karena bukan apa-apa, nggak ada untungnya. Betul. Nggak ada untungnya sebenarnya, rugi yang ada. Dia boleh ngomong untung gue nggak kena kebacok, tapi rugi kalau andai kata ketangkep, hari itu lo untung, tapi besoknya kalau andai kata lo cuman beset doang, kalau tangan lo putus, lo mau daftar apa-apa nggak bisa, nggak keterima. Dan selain tawuran juga narkoba. Udah jangan pakai narkoba, nggak ada enaknya. Karena narkoba satu udah pasti ngerusak masa depan lo, ya ngerusak karir lo. Kalau lo berkarir, ya kan, keluarga lo udah pasti. Dan yang paling ininya ya masuk penjara lah, ditangkap sama narkoba. Udah itu doang, intinya udahlah, janganlah. Ya, lo yang penting lo hidup sehat, lo berkarya sesuai dengan basic lo. Yang penting lo harus belajar dari seekor burung dan ikan. Burung itu nggak pernah iri dengan ikan yang bisa berenang. Begitu juga ikan nggak pernah iri dengan burung yang bisa terbang. Jadi lo harus berpikiran positif, lo nggak usah mikirin macam-macam, tapi lo tunjukin karya lo bahwa lo bisa untuk membangun diri lo sendiri dan menuju masa depan yang cerah. Paten. Motivator atau polisi? Nggak, padahal gua asal-asalan. Guys-guysku, berbincang dengan seorang polisi selalu menarik. Karena ternyata selain penegakan hukum, ada banyak sisi-sisi humanis yang bisa kita serap. Kita doakan Bang Jack sehat terus. Amin. Nah, sekarang humanis. Sehat terus. Tambahin lagi nih. Jadi polisi itu harus humanis ataupun humas lah ya. Kalau humanis kepanjangan. Panjangan humas. Humas. Jadi harus ngedepankan humas. Humas kan berarti hubungannya dengan masyarakat dong. Masyarakat. Haknya hindari perilaku arogansi yang dapat menurunkan citra Polri. Oke. U-nya upaya maksimal untuk menciptakan rasa aman agar masyarakat bisa nih melaksanakan kegiatannya tanpa ada rasa takut. Terus apa lagi? M. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat harus tertanam di dalam jiwa setiap anggota Polri. Ya. A-nya. Aman, damai dan sejuk itu harapan kita semuanya. Yes. S-nya selalu semangat. Semoga torpedo semakin sukses. Anjay. Terima kasih Bang. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.